membahas tentang seputar adat dan budaya yang ada di Minangkabau. Nah, pada sesi wawancara kali ini kita akan mengetahui apa saja sih permainan-permainan yang anak nagari yang ada di daerah Minangkabau. Nah, selain itu, selain mengetahui permainan-permainan apa saja, kita pada sesi wawancara kali ini akan mengetahui juga apa sih manfaat atau pemanfaatan permainan-permainan tersebut di era anak-anak sekarang, apalagi di era Gen Alpha dan Gen Z. Nah, selanjutnya kita juga akan mengetahui bagaimana meningkatkan perhatian anak-anak ini terhadap permainan yang ada, khususnya terhadap permainan-permainan yang ada di Kota Solo. Nah, sebelum itu saya sedikit menjelaskan bahwa di daerah Minangkabau ini terdapat banyak sekali permainan-permainan adat yang mengandung unsur adat dan budaya. Nah, salah satu contohnya ada permainan congklak, lare, dan lain-lainnya. Karena kan saya juga mengalami lah, istilahnya juga mengalami di mana waktu kecil juga bermain dengan permainan-permainan tersebut gitu. Selanjutnya di Minangkabau ini juga, selain itu di Minangkabau ini juga terdapat banyak sekali permainan-permainan lain yang misalnya untuk permainan-permainan untuk perempuan lah istilahnya gitu, ada yang congklak itulah, ada yang namanya, dulu saya juga pernah bermain yang namanya itu main lompat karet. Nah, selain itu juga pokoknya banyak lah di Minangkabau ini permainan-permainan yang bisa dimainkan oleh anak-anak nagari pada zamannya. Nah, mungkin untuk memperjelas atau dapat dipahami juga pada sesi wawancara ini, saya akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kota Solo, Sumatera Barat ini. Nah, sebelum itu mari ikuti saya pada sesi wawancara kali ini. Baiklah, pada sesi wawancara kali ini mengenai adat dan budaya di Minangkabau, saya sekarang sedang bersama Bang Diki Asnur. Beliau merupakan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kota Solo di Sumatera Barat. Permisi Bang, izin bertanya mengenai adat dan budaya di Minangkabau. Langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama yaitu, apa saja permainan anak nagari di Minangkabau? Terima kasih, Indi. Jadi kalau kita bicara tentang permainan anak nagari di Minangkabau itu sangat banyak. Karena memang Minangkabau itu kaya dengan kekhasan kesenian dan budaya, di mana bentuk kombinasi dari seni dan budaya itu dibuat dalam bentuk kesenian atau mungkin permainan anak nagari. Jenis-jenis permainan anak nagari itu banyak, mulai yang sifatnya pemanfaatan media yang ada di sekitar, atau mungkin permainan yang memang dikaitkan dengan acara-acara tertentu, atau mungkin dikaitkan dengan momen-momen adat, momen-momen hari-hari tertentu yang dimainkan oleh tokoh-tokoh dan orang-orang tertentu juga. Jadi contoh seperti permainan anak nagari itu sepak raga ya, atau sepak raga itu sebuah permainan yang menggunakan media bola yang lebih besar daripada bola takraw, tapi dimainkan oleh anak-anak muda Minangkabau sebagai bentuk mengisi kegiatan di sela-sela latihan silat dan mengaji. Itu biasanya dilakukan di halaman masjid atau halaman surau, dilakukan oleh beberapa anak muda yang mereka melatih ketangkasan, melatih kecerdasan dalam memainkan bola atau mungkin sejenis media yang digunakan untuk permainan ini. Dan
contoh permainan yang lain pun bisa juga seperti permainan yang melibatkan kebersamaan, ketangkasan seperti halang lintang atau main galah bahasa Minang ya. Nah, permainan ini menguji ketangkasan dari seorang pemainnya yang bisa dimainkan oleh anak muda atau orang muda di Minangkabau untuk bisa menembus pertahanan yang dibuat di tanah, kemudian melewati beberapa orang yang nanti berusaha menggagalkan dari pemain itu bisa sampai ke atas garis finish. Atau contoh permainan yang lain itu permainan yang dilakukan di bulan-bulan tertentu seperti bulan suci Ramadan. Biasanya permainan itu seperti meriam atau badi-badi batuang yang dibuat dalam rangka untuk ikut mensiarkan momen bulan Ramadan dengan membuat permainan-permainan yang bisa nanti digunakan untuk membangunkan atau mungkin juga sebagai bentuk mengisi waktu luang anak-anak muda di Sumatera Barat, di Minangkabau sebelum waktu berbuka. Untuk yang perempuan atau yang padusi ya bahasa Minangkabau, permainan tradisional itu bisa juga dengan seperti congkak, di mana permainan ini dilakukan oleh dua orang menggunakan media kayu dengan mengisi anak-anak congkak yang dimainkan dengan sedemikian rupa. Atau mungkin juga permainan seperti tok lele, atau mungkin permainan bakia, atau mungkin permainan yang menggunakan media kelereng, media gambar, atau mungkin media pohon bambu ataupun pohon pisang. Sangat banyak sekali jenis permainan yang digunakan yang ada di Minangkabau. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pemanfaatan permainan tersebut pada anak-anak Gen Alpha dan Gen Z? Baik. Jadi perbedaannya, permainan tradisional itu kan hanya diketahui oleh generasi Gen Bas atau generasi setelah generasi milenial. Dan generasi Z, apalagi generasi Alpha yang datang 2010 ke atas itu kebanyakan tidak mengenal permainan tradisional ini karena terputusnya informasi atau teralihkan dengan model permainan yang berbasis online. Nah, di beberapa daerah, beberapa negari, permainan-permainan tradisional ini masih dimainkan oleh generasi Z dan Alpha, karena memang lingkungan atau kultur dari daerah Gen Z itu sendiri masih kental, kuat menanamkan nilai-nilai adat dan budaya. Maka setidaknya ada beberapa jenis permainan yang diketahui bisa dimainkan oleh Gen Z dan Alpha. Untuk Gen Alpha sendiri agak berbeda karena generasi ini adalah generasi yang hidup di ketanggihan dan percepatan cepatnya kemajuan teknologi, di mana mereka lebih suka permainan yang sifatnya instan yang mereka dapatkan di HP atau mungkin di smartphone yang diberikan oleh orang tua mereka. Ini mereka larut dengan permainan-permainan seperti Mobile Legend, Fire, PUBG, Domino dan segala macam. Akhirnya sudah bergeser ya dari permainan tradisional ke permainan yang sifatnya lebih online. Untuk pertanyaan yang terakhir, strategi untuk mendekatkan perhatian anak-anak terhadap permainan anak negari di Kota Solo. Peran pemerintah, terutama Kerapatan Adat Nagari, juga Nenek Mama, Bunda Kandung, pihak sekolah atau pendidik itu menjadi faktor penentu atau faktor yang bisa menyebabkan nilai-nilai kearifan lokal ini, permainan tradisional ini bisa diketahui oleh Gen Z, anak-anak muda kita yang masih di SMA ataupun di SMP dan SD. Kenapa? Karena ini menjadi sebuah warisan budaya yang tidak bisa dihilangkan. Ketika anak-anak muda kita sekarang masih mengenal jenis permainan tradisional yang dilakukan oleh orang tua mereka ketika tempo dulu, maka nilai-nilai yang didapati dari permainan tradisional itu sebenarnya jauh lebih
banyak daripada hanya permainan-permainan berbasis online, karena ada nilai kebersamaan, nilai atau filosofi adat dan budaya, filosofi tentang keberanian, tanggung jawab dari setiap permainan yang dilakukan tersebut. Kemudian perlunya memang sebuah kurikulum berbasis kearifan lokal yang dimasukkan dalam kurikulum di tingkat sekolah dasar untuk sekolah menengah, terkait tentang pentingnya pemahaman dan pengenalan tentang kesenian tradisional ini, agar nanti anak-anak muda kita, baik itu Gen Z Alpha, itu mengetahui bahwasanya mereka punya permainan tradisional yang menjadi warisan budaya mereka, untuk mereka tetap lestarikan dan jaga sampai mereka nanti juga masuk ke fase dewasa. Mungkin itu saja Bang. Terima kasih kepada Bang Diki yang telah menjawab beberapa pertanyaan pada sesi wawancara kali ini. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Baiklah, mungkin sampai di sini saja sesi wawancara kita pada kali ini. Dan terima kasih juga kepada yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sebelum saya tutup sesi wawancara kali ini, saya ingin memberikan pesan terkhusus kepada anak muda zaman sekarang, yaitu Gen Alpha, Gen Z maupun milenial. Pesan dari saya yaitu mari kita melestarikan permainan-permainan anak nagari di Minangkabau yang telah ada pada zaman dahulu. Kita lestarikan, bahkan kita meningkatkan perhatian terhadap permainan-permainan yang telah ada tersebut. Atau mungkin kita bisa juga menciptakan atau berkreativitas atau berinovasi, menciptakan permainan baru, atau kita berkreativitas dan berinovasi terhadap permainan yang telah ada. Mungkin kita menyesuaikan dengan zaman sekarang permainan-permainan yang telah ada itu, agar generasi sekarang itu tidak terfokus terhadap teknologi saja atau terfokus terhadap handphone yang tadi yang telah dijelaskan oleh salah satu tokoh masyarakat yang telah diwawancarai tadi, yang dimana beliau mengungkapkan bahwa anak-anak sekarang itu lebih terfokus kepada smartphone, yaitu dengan permainan-permainan seperti permainan online, ML, atau PUBG dan Free Fire tadi. Nah, mari kita meningkatkan dan lebih menaruh perhatian terhadap permainan-permainan anak negari yang ada di Minangkabau tersebut, agar generasi sekarang itu tahu apa-apa saja sih permainan-permainan anak negari yang ada di daerah kita, yang ada di Minangkabau, agar adik-adik kita atau saudara kita mengetahui tentang permainan tersebut dan tidak hanya terfokus terhadap teknologi sekarang, apalagi smartphone gitu. Nah, itulah tugas kita sebagai anak muda sekarang, untuk mengenalkan permainan-permainan tersebut kepada adik-adik yang di bawah kita. Mungkin mereka ada, apalagi yang Gen Alpha tadi yang telah dijelaskan oleh narasumber kita tadi, bahwa Gen Alpha yang 2010 ke atas itu ia cenderung tidak mengetahui adanya permainan-permainan anak nagari di Minangkabau tersebut, karena kan sudah tergerus zaman juga, dan dia juga terfokus dengan smartphone tadi. Nah, itulah tugas kita untuk mengenalkan dan agar kita juga dapat meningkatkan perhatian Gen Alpha maupun Gen Z tadi terhadap permainan-permainan yang telah ada di Minangkabau. Nah, mungkin itu saja penjelasan penutup dari saya. Saya Cindy Melvia Sabila, pamit undur diri dan terima kasih.